Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi a'azzana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi mayyazana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana arzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma ya Rabbana habib ilayna ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad wa'inna ya Rabbana ala mutaba'atihi warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para habaib dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Aqil bin Abdullah dan Syarif Taufik, dan para habaib dan para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus adalah para pecinta-pecinta Rasulullah yang malam ini telah berkumpul di sini. Dan ketahuilah, yang membawa kita ke tempat ini adalah Allah. Yang menggerakkan hati kita adalah Allah. Yang memudahkan langkah kita di sini adalah Allah. Dan Allah juga tahu bahwasanya di sini malam ini akan kita bahas tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya semoga kita ini yang telah dimudahkan untuk menghadiri majlis cinta Rasulullah ini adalah benar-benar orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa menjadi hamba-hamba yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah majlis rutin bulanan, cuman spesial malam ini mohon maaf kepada para pecinta Rasulullah kalau malam ini sedikit terlambat. Dan mohon kepada tim ke depan, memang kalau selain maulid seperti ini, pengajian tidak lebih dari 1,5 jam. Tidak ada tambahan macam-macam supaya yang mau ke kantor besok bisa ke kantor. Cuman ini spesial malam maulid Nabi SAW, ada tambahan sedikit, agak panjang sedikit, mohon maaf ini. Cuman jangan khawatir nanti, supaya tidak dianggap bahwasanya pengajian rutin kita nanti pengajian yang panjang. Tidak, pengajian kita hanya 1,5 jam. Jadi yang punya kerjaan di kantor besok tidak akan ngantuk insyaallah. Hanya malam ini adalah maulid Nabi, harus kita berkorban waktu 1/2 jam tambahannya nanti insyaallah. Yang semula biasanya jam 9:30 atau jam 10 selesai, mungkin malam ini jam 10:30 atau sampai jam 10:30 atau sampai jam 11. Kita sedikit melek untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling mulianya Nabi. Maka segala sesuatu yang ada hubungan dan sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad, maka ia akan menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Sehingga harus kita yakini bahwa
Umat Nabi Muhammad adalah paling bagusnya umat. Sahabat Nabi Muhammad paling bagusnya sahabat. Keluarga Nabi Muhammad paling bagusnya keluarga. Bahkan cara berjalan Nabi Muhammad adalah paling bagusnya cara berjalan. Cara makan, cara tidur, cara duduk Nabi Muhammad adalah paling bagusnya cara duduk dan cara makan. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad maka akan menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Maka acara yang kita adakan untuk Nabi Muhammad adalah sebaik-baik acara. Dan malam ini adalah sebaik-baik acara yang kita adakan. Karena malam ini adalah acara untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang kecintaan kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum mencintai Nabi Muhammad adalah wajib. Hukum mencintai Nabi Muhammad adalah wajib. Dan itu mendahului daripada mengikuti Nabi Muhammad. Jika sebagian orang sibuk membicarakan tentang mengikuti Nabi Muhammad, ketahuilah bahwa mengikuti Nabi Muhammad tidak akan sah kecuali ada ruhnya, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah, "In kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Jika orang tuamu, bapakmu, anakmu, istri, keluarga besarmu yang kau agung-agungkan, kekayaan yang kau cintai, yang kau kumpulkan itu, kemudian usaha yang kau pertahankan agar tidak bangkrut, rumah yang kau anggap sebagai tempat yang sangat nyaman yang kau cintai, jika itu semua engkau cintai melebihi dari Allah dan Rasulnya, dan juga di dalam memperjuangkan Allah dan Rasulnya, maka tunggulah ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dipahami oleh para ulama, maka mencintai Allah dan Rasulnya adalah hukumnya wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman kalian semua sehingga aku itu engkau cintai melebihi dari bapakmu. Semua mencintai bapak, mencintai anak, tapi itu semua tidak boleh melebihi daripada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihubungkan dengan makna keimanan. Tidak sempurna imanmu kecuali kau jadikan Nabi Muhammad menjadi orang yang sangat kau cintai melebihi dari semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semua, in kuntum, jika kalian semua wahai umatku, tuhibbunallah, mencintai Allah. Di sini kalimat mencintai Allah. Mencintai Allah tidak bisa dipisah dengan mencintai Rasulullah. Dari mana kita faham? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga hal, kalau orang sudah mempunyai tiga hal tersebut akan menemukan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai melebihi dari selain keduanya. Di sini Allah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengucapkan dengan kalimat mimma siwahuma dengan dhamir yang satu. Tidak mimma siwallah wa siwa Rasulillah, tidak. Tapi langsung digabung antara Allah dan Rasulnya di dalam mencintai dan tidak dipisahkan. Dan memang begitulah, cinta kepada Allah tidak bisa dipisah dengan cinta kepada Rasulullah. Yang mengaku cinta kepada Allah tidak mencintai Rasulullah tidak sah.
Yang mengaku cinta Rasulullah tidak cinta kepada Allah tidak sah, sehingga tidak bisa dipisahkan. Di dalam Al-Quran disebutkan, Kul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian semua mengaku cinta Allah dan cinta Rasulullah. Di sini mengaku cinta Allah dan cinta Rasulullah. Cinta yang kita bicarakan, cinta itu adanya di dalam hati, tidak terlihat oleh mata. Karena tidak terlihat oleh mata, cinta di dalam hati, maka buktikan dengan tanda-tanda fattabi'uni, maka ikutilah aku di sini Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Maka cinta ada di dalam hati. Karena cinta tidak terlihat, maka ada lawazimul mahabbati, buah daripada cinta, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai mendahului daripada mengikuti. Dan membahas masalah cinta harus diutamakan, didahulukan daripada membahas masalah mengikuti. Kalau masalah orang mengikuti Nabi Muhammad, banyak orang munafik pun bisa mengikuti Nabi Muhammad, belum tentu ada cinta. Tapi kalau sudah ada cinta kepada Nabi Muhammad, lihat mudah baginya untuk mengikuti. Dan ini pembahasan kita malam ini. Yang mengaku cinta, mengikuti Nabi Muhammad belum tentu cinta. Banyak orang munafik solat dengan Nabi Muhammad, mereka melakukan solat bersama Rasulullah, tapi hatinya tidak sambung dengan Nabi. Mereka munafik. Munafik. Dan semoga kita dijauhkan dari kemunafikan. Contoh lagi, mungkin seorang ustaz menjalankan sunnah Nabi, menjaga cara berjalan, cara makan, cuman bukan karena cinta kepada Nabi, karena cinta kepada dirinya. Karena apa? Dia merasa dirinya ustaz, harus menjaga itu semua, sebab nanti jatuh di mata umatnya. Musibah. Bukan Rasulullah lagi. Menjaga, tidak mau duduk di tempat yang tidak pantas. Karena apa? Saya ini ustaz. Loh, mengikuti Nabi padahal dia duduk di tempat yang baik. Makan pun dia berhati-hati menjaga, makan dengan tangan kanannya. Kenapa? Saya ustaz. Saya ustaz saja begitu. Ya nanti saya dilihat jamaah bagaimana saya tidak mengikuti Nabi. Oh, rupanya dia mengikuti Nabi bukan karena cinta kepada Nabi Muhammad, tapi cinta kepada dirinya sendiri. Pengen disebut sebagai ustaz yang istiqomah. Musibah lagi. Ya, hati-hati. Itu mengikuti dan mencintai itu beda. Jadi orang banyak mengikuti tapi belum tentu cinta. Maka pembahasan yang sering diangkat oleh sebagian manusia, kalau mengikuti ittiba Nabi, tidak akan sah mengikuti Nabi kecuali ada rohnya, yaitu namanya mencintai Nabi Muhammad. Dan inilah yang dibahas para ulama kita dari masa ke masa. Mencintai Nabi Muhammad ini dibahas ulama dari masa ke masa. Bagaimana kita menanamkan kecintaan? Dengan bermacam-macam cara para ulama menanamkan kecintaan. Mulai dari membuat buku sejarah kecil diringkas dengan bahasa yang enak agar senang untuk mudah dibaca, enak didengar. Muncullah Barzanji, Dibai, Sintudura dan sebagainya. Biar enak dibaca, bukan sejarah yang panjang lebar, diringkas agar kita bisa membaca. Kemudian acara perayaan Maulid Nabi diantaranya ini menggugah cinta, bukan tujuan perayaan Maulid Nabi untuk menggugah cinta. Sehingga nanti setiap saat Maulid Nabi SAW, bukan Maulid Nabi menjadi tujuan. Kalau sudah sukses dengan puluhan ribu orang, selesai dipikir kita sudah sampai kepada Nabi Muhammad. Tertibulah manusia tersebut. Besarnya jamaah dalam sebuah Maulid Nabi bisa saja menjadikan mengkatrol kesombongan seorang tersebut. Akan tapi kita mengadakan pertemuan semacam ini untuk mencari buah, yaitu menghadirkan, menumbuh suburkan makna kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah ini yang terpenting. Baik. Jadi harus semua itu sadar pentingnya cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah orang mencintai akan mudah untuk mengikuti. Tapi kalau mengikuti belum tentu karena cinta. Nah, seorang bawahan saja ikut sama bosnya, patuh, suruh ke barat, ke timur, naik, turun. Kalau ditanya, apakah kau cinta pada bosmu? Buru-buru cinta apaan? Tapi kenapa kamu patuh? Ya kalau nggak patuh nggak dikasih duit nanti kan. Nggak ada cinta di situ. Tapi kalau sudah orang mencintai, dengan benar dari dalam hati, lihat kekuatan cinta itu. Yang ngantuk jadi terbangun.
Yang malas jadi giat, yang sakit jadi sehat, yang lemah jadi kuat. Lihat, itu kekuatan cinta di dalam hati, menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk bekerja dan berbuat untuk yang dicintainya. Itu cinta. Seorang ibu kalau seandainya dalam keadaan sendiri dia mau bangun malas, tapi di saat mendengar anaknya menangis, dia langsung terbangun, lihat, karena mencintai anaknya. Begitu juga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh anak muda zaman sekarang, misal saja, dan semoga tidak ada yang ada di sini yang gandrung dengan contoh pemain bola, pemain film, artis segala macam. Mereka yang terkagum-kagum dengan mereka, para artis contoh saja, atau pemain apa? Seorang anak gadis yang terkagum dengan seorang artis, mengidolakan dalam bahasa sekarang gitu. Kalau sudah mengidolakan dari kekaguman, mencintai, oh, poster fotonya ditempelin di rumahnya, macam-macam model, sama-sama perempuan padahal. Lihat, apa yang dilakukan setelah itu? Pergi ke salon, pengen potong rambut kayak dia, mau beli baju kayak dia, macam-macam. Sampai cara berjalan pun ditiru, gimana jalan kayak dia, cara makannya pun niru kayak dia. Bahkan di saat dikatakan, oh teteh, neng, kamu mirip sekali dengan dia, oh bangganya, kayak terbang di awang-awang. Kenapa itu semua? Karena ada cinta di dalam hati. Cinta di dalam hati. Begitu juga kalau cinta kepada Nabi Muhammad, secara otomatis mudah baginya untuk mengikuti Nabi, dan dia akan berbangga dengan yang disenangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbangga dengan pakaian Nabi, dia berbangga dengan cara jalannya Nabi, dia berbangga dengan cara duduknya Nabi, dia berbangga dengan cara makannya Nabi. Dikit-dikit adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dia mengidolakan Nabi, menjadikan Nabi adalah orang yang sangat dicintai karena cinta di dalam hati. Baik, itu adalah cinta. Dan sering kita mengucapkan kalimat cinta. Akan tetapi, alangkah banyaknya di antara hamba yang mengaku cinta dengan lidahnya, tapi hatinya sepi daripada cinta, tidak ada cinta. Dan kita tidak ingin seperti itu. Kayak apa sih cinta tadi lo yang kita bahas tadi? Sebab kadang cinta kepada Nabi Muhammad itu seperti itu, gantung di awang-awang tuh. Hanya mudah diucapkan di lidah, tapi tidak di hati. Kalau berbicara tentang cinta mudah, bisa, tapi kita belum merasakan cinta kepada Nabi SAW. Dan malam ini akan kita cari cinta itu, supaya kita tidak menjadi orang yang hanya bisa bercerita cinta. Cerita cinta. Banyak orang, mungkin seorang pujangga bercerita tentang cinta, dia tidak pernah menemukan cinta. Nasib. Jangan sampai kita bercerita tentang cinta kepada Nabi, kita pun tidak mendapatkan cinta. Cinta di dalam hati seorang hamba. Ayo malam hari ini kita mencari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad dari manusia, menghadirkan Nabi sebagai manusia, agar mudah kita untuk mengikuti Nabi. Dan puji syukur kepada Allah, Allah menjadikan Nabi Muhammad di dalam diri Nabi adalah pengundang cinta. Semua yang ada pada Nabi pengundang cinta. Sebab cinta itu sebabnya paling penting adalah dua. Bagaimana kita mencintai sesuatu, ada dua hal. Yang pertama, karena sesuatu itu dari zatnya adalah indah, bagus, atau memberi manfaat untuk kita, berguna untuk kita, maka kalau ada dua hal ini akan muncul cinta. Mustahil kalau ada orang mencintai, tapi sesuatu yang dicintai itu tidak bagus dan tidak bermanfaat. Paling tidak kalau tidak bagus, ada manfaatnya, masih mungkin seseorang mencintai. Atau tidak bermanfaat tapi bagus, orang mencintai. Ada kan tambahan, ada tambahan-tambahan di rumah, apa, hiasan-hiasan. Manfaatnya tidak banyak, hanya memperindah saja, tapi senang dia. Ada sesuatu nggak bagus, ada manfaatnya. Kalau sesuatu itu tidak bagus dan tidak ada manfaatnya, tidak akan tumbuh cinta. Ya, tidak bagus, tidak ada manfaatnya. Kalau ya kita buat contoh misalnya, kalau ada kotoran ayam, tempatnya di pot bunga atau di bawah pohon-pohon buah yang kita tanam, namanya menjadi apa? Pupuk. Ada manfaatnya atau tidak? Modelnya cakep tidak?
Kotoran ayam modelnya cakep. Nggak ada orang yang ngomong cakep kalau namanya kotoran ayam. Selama ini kotorannya tidak cakep. Cuma kalau kita mengambil pupuk dari tempat yang jauh sudah kemudian kita letakkan di situ, kalau diambil sama orang marah atau tidak? Marah, ini buat pupuk saya kok kurang ajar, bener kamu nih. Kita bela, biarpun jelek, karena bermanfaat. Tapi coba, kalau kotoran ayam tidak bermanfaat, misalnya apa? Nempel di hidung kita, ngamuk atau tidak? Atau ada di meja, nggak ada gunanya. Jadi sesuatu kalau tidak manfaat susah untuk mencintainya. Dan puji syukur kepada Allah, Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dengan segala kesempurnaan. Jasad Nabi Muhammad, Masya Allah, keringatnya wangi, bersih. Tidak tahu bersihnya kayak apa. Kita pernah melihat seorang yang subhanallah kulitnya sangat bersih, dan Nabi Muhammad lebih bersih dari itu semuanya. Pernah kita melihat seorang yang kulitnya sangat bersih, seperti seolah-olah terlihat apa yang dibalik kulit itu. Nabi Muhammad lebih bersih dari itu semuanya. Kulitnya, keringatnya wangi, sampai dikatakan Sayyidina Anas itu disuruh ibundanya untuk mengambil keringatnya Rasulullah. Setelah itu Nabi Muhammad bertanya, untuk kau gunakan untuk apa wahai Ummu Sulaim keringatku itu? Dijawab, keringatmu aku gunakan untuk minyak wangi, dan ternyata wangi keringatmu itu mengalahkan semua minyak wangi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parasnya ganteng, semuanya indah pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah indah, ganteng, semuanya bagus pada Nabi. Seperti yang digambarkan oleh seorang penyair, Sayyidina Hasan bin Thabit adalah penyairnya Rasulullah. Beliau menyenandungkan syair, wa ajmala minka lam tara qattu 'ainu wa ahsana minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibi ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Ya Rasulullah, sungguh lebih tampan dari wajahmu, sungguh mata ini tidak pernah melihatnya, dan lebih ganteng darimu tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Kau tercipta terbebas dari segala kekurangan dan celah dan aib, seolah-olah engkau terlahir adalah sesuai dengan keinginanmu. Ingin mata yang paling bagus, ingin hidung yang paling bagus, ingin rambut yang paling bagus, semuanya paling bagus. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad sangat ganteng. Dan ganteng Nabi Muhammad bukan ganteng fitnah. Melebihi daripada gantengnya Sayyidina Yusuf alaihissalam. Kalau kita pernah dengar kisah Sayyidina Yusuf alaihissalam, yang kegantengannya membuat orang wanita-wanita pada saat itu terpesona, yang di saat diberi buah apel, buah bawang sama diberi pisau, ternyata tanpa sadar memotong tangan mereka. Disebutkan oleh Al-Quran. Dan itu kisah benar. Dan begitulah orang terpesona kadang tidak sadar. Tidak sadar kalau terpesona, terkagum-kagum dengan sangat, sehingga tidak sadar tangannya dilukai. Dan itu tidak mustahil. Kalau orang itu konsentrasinya terbagi, itu tidak sadar, itu biasa. Mungkin anak kecil lagi main, tiba-tiba waktu dimandikan ibunya ada luka di kakinya. Ditanya, luka di mana nak? Nggak sadar. Kenapa? Karena waktu mainnya itu senang bener tadi. Itu wajar. Begitu juga wanita-wanita pada zaman Nabi Yusuf, di saat melihat Nabi Yusuf, terpesona dengan Nabi Yusuf, sehingga sampai melukai tangan mereka sendiri. Tapi kenapa kok tidak pernah ada ceritanya dengan Rasulullah? Padahal kegantengan Nabi Muhammad melebihi Sayyidina Yusuf alaihissalam. Itulah kelebihan Rasulullah. Nabi Muhammad yang diberi oleh Allah dengan kegantengan yang luar biasa. Dan lebih dari itu, Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad haibah, wibawa, untuk tidak menjadi fitnah bagi umat mereka, umat beliau. Jadi Allah memberikan Nabi Muhammad kegantengan, diberi wibawa, sehingga tidak ada orang yang bisa melihat wajah Nabi dalam tempo yang lama. Dia melihat sesaat-sesaat. Dan semua wanita Arab tahu, mengerti kalau Nabi Muhammad itu ganteng. Tahu, ngerti Nabi Muhammad adalah bagus. Akan tapi tidak ada satupun dari wanita Arab yang berpikiran ngeres kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tertutup oleh wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun masalah wajah Nabi selesai, bentuk Nabi selesai, bagus. Sebab yang pertama adalah kebagusan Nabi. Lebih dari itu, bagaimana kebaikan Nabi kepada kita. Ini yang menjadi bahan, akan menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sangat peduli dengan umat beliau. Kecintaan Nabi kepada kita, kalau kita tidak mengenal ini semuanya, susah menghadirkan kecintaan. Kenali bagaimana Nabi kita dengan kita. Nabi sangat cinta kepada umat beliau.
Bahkan suatu ketika Nabi pernah ditemukan oleh Siti Aisyah. Bukan sekali, dua kali, dan sering sekali Nabi itu menangis. Di saat melakukan salat malam, Nabi Muhammad menangis. Dan tangis itu ditahan oleh Rasulullah. Sehingga tangis yang ditahan itu keluar suaranya dari dalam dada. Dan digambarkan oleh pembawa hadis bahwasanya suara tangis Nabi itu seperti mendidihnya air. Suara tangis yang ditahan di dalam dada Nabi seperti mendidihnya air. Air yang mendidih, dan suara itu sampai didengar oleh Siti Aisyah. Lalu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, aku ingat umatku. Mengingat umat sampai menangis. Allah, mengingat umat sampai menangis, menginginkan keselamatan pada umat beliau. Itu Nabi. Di dalam pikiran Nabi, di dalam hati Nabi adalah umat. Beliau sudah dijamin surga, tidak akan melakukan kesalahan. Surganya paling tinggi. Akan tapi ketahuilah, Nabi Muhammad selalu berjuang untuk umat. Kadang dilukai sampai gerahamnya jatuh, terluka pelipisnya retak. Bagaimana Nabi sangat mencintai. Kepada yang memusuhi Nabi pun Nabi sangat kasih dan cinta. Selalu berharap untuk tobat dan sadar. Didampingi oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Sayyidat Fatimah adalah yang menemani Nabi di awal-awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tahu bagaimana Nabi disakiti oleh orang-orang kafir. Waktu itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan. Tiba-tiba di saat Nabi Muhammad menyampaikan wahyu, berdakwahlah bahasa orang sekarang. Tiba-tiba ada orang kafir Quraisy yang jahil melempar Nabi Muhammad dengan batu yang sangat keras, yang besar. Dilempar keras-keras. Dan di sampingnya ada Sayyidat Fatimah Az-Zahra dan terkena pelipis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad di saat terlempar batu tersebut, Nabi Muhammad terpentak. Nabi Muhammad tegak lagi dan masih menyampaikan kebenaran. Tiba-tiba sang putri mulia Sayyidat Fatimah Az-Zahra mengingatkan kepada ayahanda beliau, Abah, ada darah Abah di pelipismu Abah. Dan di saat Nabi Muhammad mendengar putri beliau mengingatkan ada darah di pelipis beliau, tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil sorban beliau dengan gemeteran seperti orang yang ketakutan. Lalu Sayyidat Fatimah Az-Zahra bertanya, Abah takut dengan darah? Dijawab oleh Rasulullah, tidak putriku, aku tidak takut dengan darah. Akan tapi aku takut darah ini jatuh ke bumi, lalu bumi ini marah kemudian mengutuk orang yang melemparku batu itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih mikir. Suatu ketika Nabi pergi ke satu kampung. Berjalanlah saat ini, detik ini bersama Nabi Muhammad. Membaca sejarah jangan dengan akal, tapi bacalah dengan hati. Ayo kita berjalan ngikutin Nabi. Nabi pergi ke kampung namanya kampung Taif. Dan kita kampung, maksudnya perkampungan di negeri Arab itu bukan seperti perkampungan di negeri kita yang sambung menyambung menjadi satu seperti ini. Tidak. Kampung kalau di negeri Arab itu adalah padang pasir, gerumbulan, padang pasir, gerumbulan, padang pasir, gerumbulan. Itu kampung. Sehingga kalau perkampungan itu rumah di situ susu, rumah tingkat dan segala macam itu. Biasanya ada gerbangnya, ada pintu masuknya. Nabi SAW masuk ke kampung tersebut. Nabi masuk kampung bukan cari makan, bukan cari duit. Akan tapi Nabi Muhammad masuk ke kampung Taif ingin menyampaikan kebenaran Islam, membawa risalah, membawa wahyu. Akan tapi ketahuilah, di saat Nabi Muhammad masuk ke kampung Taif, tidak disambut oleh mereka dengan sambutan yang baik. Akan tapi Nabi Muhammad dilempar dengan batu, dengan sandal, dikerahkan anak-anak kecil untuk mempermainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekaligus, wahai juru dakwah, lihat Nabi Muhammad seperti ini. Datang berdakwah dipukulin. Sekarang nggak ada juru dakwah semacam ini. Belum apa-apa sudah suruh makan, kadang-kadang suruh minum, disambut dan sebagainya. Sudah begitu kadang masih malas. Terus mau gimana? Nunggu dipukulin dulu sama jamaah. Bagaimana? Para ustadz, para juru dakwah ini semangat. Nabi SAW dipukulin, semangat.
Masuk ke kampung Taif Nabi Muhammad. Setelah itu ditutup orang pada menutup pintu tersebut. Nabi Muhammad mau keluar gak bisa. Nabi Muhammad kena terik matahari. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada mereka, "Hai kaum, jika kalian tidak bisa menerimaku, izinkan aku untuk keluar." Kata mereka, "Tidak. Siapa yang nyuruh kamu masuk ke sini? Kau harus mati di sini, wahai Muhammad." Nabi Muhammad diam saja. Karena mereka orang yang lagi marah. Didiamkan oleh Nabi Muhammad dalam sesaat. Pembesar-pembesar Taif itu musyawarah. Ini Muhammad ini mau diapain nih? Mereka ada yang mengusulkan dibunuh saja biar nggak ganggu kita. Tidak usah biar tidak mengganggu agama kita. Dibunuh saja Muhammad. Kata sebagian yang lain, Muhammad itu dari kabilah besar. Keluarga Muhammad adalah keluarga besar. Kalau sampai Muhammad kita bunuh, kita bisa perang dengan keluarganya Muhammad. Kata yang lain, oh benar juga. Terus diapain Muhammad ini? Sudahlah kita siksa saja, yang penting biar kapok dia agar tidak balik lagi ke sini. Apakah kita cabut matanya, hidungnya, pokoknya disiksa sampai keluar. Kata mereka bagus juga. Mereka musyawarah lagi. Tiba-tiba setelah selesai musyawarah, mereka pembesarnya tersenyum dan ketawa. "Hah Muhammad, kamu pengen keluar? Boleh keluar. Tuh sana, tuh jalan keluar." Suruh lihat, suruh menuju pintu gerbang. Ternyata di gerbang yang akan dilewati Nabi Muhammad sudah disiapkan pemuda-pemuda kekar berjejer dengan dua barisan, kiri kanan begitu. Nabi Muhammad disuruh oleh pembesar Taif pulang kalau mau pulang. Nabi Muhammad sadar melihat kepada orang-orang anak-anak muda yang berada di gerbang tersebut dengan tangan yang mengepal. Nabi Muhammad tahu apa yang akan mereka lakukan. Nabi Muhammad sadar apa yang akan mereka lakukan. Tiba-tiba Nabi Muhammad menitikkan air mata. Dan ketahuilah, titikan air mata Nabi Muhammad bukan titikan air mata rasa takut. Akan tapi Nabi Muhammad kasihan. Kalau seandainya mereka memukulku, berarti dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Aku takut gara-gara itu akan turun hukuman dari Allah. Allah mikir, kalau sampai mereka memukulku, aku takut ada hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman apapun keadaannya, aku harus melewati itu semuanya. Nabi Muhammad melewati orang tersebut. Dan di saat Nabi Muhammad lihat, berjalanlah anda dengan Nabi Muhammad saat itu. Nabi Muhammad berjalan kemudian melewati orang yang paling pertama. Orang pertama yang dilewati Nabi Muhammad ternyata memukul dengan kerasnya. Sampai disebutkan oleh pakar sejarah, Nabi Muhammad dipukul dari pelipis kanannya sampai terpental ke kiri. Dan di kiri sudah disambut dengan kuat oleh orang yang ada di kirinya. Dan yang di belakang Nabi Muhammad pun ternyata mendorong Nabi Muhammad dengan dorongan yang sangat keras. Hingga Nabi Muhammad SAW tersungkur wajah beliau yang suci ke bumi, kemudian diberdirikan lagi dan dipukul dari kanan, terpental ke kiri, dari kiri dipukul lagi ke kanan, didorong terjatuh, diberdirikan lagi, dipukul dari kanan, dipukul dari kiri, didorong terjatuh, dan begitu seterusnya. Nabi Muhammad jatuh, bangun, dipukul, jatuh, bangun, dipukul, hingga Nabi Muhammad keluar dari barisan tersebut. Nabi Muhammad ingin berlari agar mereka berhenti memukul, tapi Nabi Muhammad pun tidak mampu untuk berlari karena Nabi Muhammad sudah merasakan sakit yang sangat. Merangkak Nabi Muhammad. Kemudian setelah merangkak mulai bisa berdiri. Dan di saat Nabi Muhammad mulai bisa berdiri pun mereka tidak akan diam, masih ada sisa-sisa tenaga mereka dilempar untuk melempar batu. Dilempar Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad keluar dari barisan tersebut. Berjalan Nabi Muhammad. Berjalan menjauh dengan jalan tertatih-tatih. Merasakan sakit yang sangat. Hingga Nabi Muhammad di tempat yang cukup jauh ada pohon kurma. Dalam riwayat ada pohon anggur. Nabi Muhammad duduk di tempat tersebut dengan menghadapkan wajah ke kampung Taif. Nabi Muhammad menghadapkan wajah beliau ke kampung Taif dengan linangan air mata. Nabi Muhammad takut ada hukuman dari Allah turun kepada mereka. Subhanallah. Nabi Rahim, Ar-Raufur Rahim, Nabi yang penuh kasih. Dan tiba-tiba di saat seperti itu malaikat datang dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh umatmu keterlaluan." Diulang lagi, "Ya Rasulullah, umatmu keterlaluan." Nabi Muhammad tidak menanggapi ucapan malaikat tersebut. Kemudian malaikat menyambut, "Ya Rasulullah, jika engkau izinkan akan aku angkat gunung itu dan akan aku jatuhkan ke kampung Taif, ya Rasulullah." Nabi Muhammad yang terduduk dengan lemah lunglai mendengar
tawaran malaikat akan diangkat gunung untuk dijatuhkan kaum Taif. Tiba-tiba Nabi Muhammad yang semula lemes menjadi tegar, yang semula seperti orang sakit ternyata menjadi seperti orang sehat, lalu berkata, jangan wahai malaikat, jangan lakukan itu. Aku masih berharap anak keturunan mereka nanti berasyhadu alla ilaha illallah. Aku masih berharap mereka bertobat. Aku masih berharap mereka akan masuk Islam. Seketika Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai dikatakan kelihatan putih keteknya Nabi Muhammad SAW, ketiaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi dan berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma la tu'adzibhum. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku itu, ya Allah, jangan kau hukum mereka. Mereka berbuat begitu karena tidak tahu, ya Allah. Lihat, itulah kasih Nabi Muhammad SAW. Di saat mengajak orang dalam kebaikan, indah. Yang diinginkan adalah selamat. Dan begitulah Nabi Muhammad mengirimkan syahadat sampai ke Indonesia berkat daripada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mah enak kita mendapatkan syahadat, langsung kita ke masjid dapat syahadat. Tapi bagaimana Nabi mengirimkan asyhadu alla ilaha illallah dengan susah payah, dengan disakiti, dengan dipukul dan seterusnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hidup Nabi adalah mikir umat. Dan pahami makna ini, Nabi mikir umat, mikir kita. Sampai dikatakan Nabi itu arhamu bina minna, lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Nabi kalau mendengar umat bermaksiat nangis Nabi. Tapi kadang kita bermaksiat, kita masih bisa tertawa. Nabi SAW di akhir kehidupan beliau, dalam keadaan sakit beliau, di dalam keadaan sakit, Nabi Muhammad SAW kedatangan malaikat. Nabi menghadap Siti Fatimah yang bercerita, ya Rasulullah, ada tamu, silakan suruh masuk. Kemudian setelah itu terjadi perbincangan khusus antara Rasulullah dengan tamu tersebut. Dan ternyata tamu tersebut adalah malaikat Israel. Dan malaikat Israel berkata, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu jika kau izinkan. Allah, adab tata krama dengan Rasulullah. Ini mencabut paling mulianya makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Pakai izin, jika kau izinkan aku akan cabut nyawamu ya Rasulullah. Nabi Muhammad adalah orang yang rindu kepada Allah, Ar-Rafiq Al-A'la. Nabi rindu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi spontan menjawab, lakukanlah tugasmu wahai malaikat Israel. Setelah Nabi Muhammad mengatakan lakukan tugasmu, tiba-tiba terlihat air mata yang berlinang. Malaikat bingung. Ya Rasulullah, kau izinkan aku mencabut nyawamu, akan tapi kau menangis. Takut Nabi Muhammad tidak rela engkau menangis. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Dan di situ ada malaikat Jibril. Nabi Muhammad menjawab, aku ingat umatku. Kalau mereka punya masalah, lalu aku masih ada di tengah mereka, aku akan menyelesaikan. Tapi setelah ini, wahai Israel, setelah kau cabut nyawaku, jika ada apa-apa bagaimana dengan umatku? Terus keadaan umatku nanti bagaimana? Malaikat Israel mikir umat Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan beliau mau dicabut nyawa beliau. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, ada kabar gembira dari Allah. Kabar gembira apa wahai Jibril? Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa sepertiga umatmu akan masuk surga tanpa hisab. Sepertiga umatmu akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa ditanya, tanpa dihitung. Langsung masuk surga ya Rasulullah. Kabar gembira. Semoga ini golongan kita semuanya, amin. Nabi Muhammad tidak bergembira, diberi kabar gembira. Aneh, orang diberi kabar gembira tidak gembira. Ini keras tapi bergema. Ya. Enakan mana? Ini keras tapi kurang jelas suaranya ya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, bukan bergembira tapi malah bertanya Jibril, sepertiga masuk surga tanpa hisab? Iya ya Rasulullah. Lalu yang lain di mana? Yang dipikir yang tertinggal. Nabi Muhammad tidak ingin ada umatnya yang tertinggal. Kemudian malaikat Jibril menjawabkan, ya Rasulullah, sepertiga lagi ada dari umatmu yang dia itu adalah banyak maksiat tapi juga banyak amal baik, sehingga ketutup itu semuanya, selamat akhirnya masuk surga.
Di saat seperti itu, Nabi Muhammad semakin khawatir. Jangan-jangan kabar gembira itu berhenti sampai di situ. Jangan-jangan kabar gembira berhenti sampai di situ. Lalu Nabi Muhammad spontan bertanya, "Ya Jibril, sepertiga lagi ada di mana?" Pengen segera tahu kabar sepertiga dari umat beliau. Nabi SAW mendengar jawaban dari malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, ada sepertiga lagi adalah hambamu yang susah diatur, banyak maksiat begini-begini. Akan tapi di dalam hatinya ada Allah dan engkau, kecintaan kepadamu ya Rasulullah. Maka karena itu semuanya, maka akan menjadi sebab ia diangkat ke surga." Kesimpulannya adalah semua umat Nabi Muhammad ada di surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan Nabi mikir umat sampai mendapatkan kabar gembira bahwasanya semua umat Nabi Muhammad ada di dalam surga. Kalau benar kita umat Nabi Muhammad, tempat kita ada di surga, wahai ahli iman. Semua umat Nabi Muhammad selamat masuk surga. Cuman bermasalahnya adalah nanti di padang mahsyar. Nanti di padang mahsyar, di saat manusia berada di padang mahsyar, ada yang berjalan dengan dadanya, ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berenang di darah yang busuk, macam-macam orang berada di padang mahsyar. Dan keadaan di padang mahsyar sungguh sangat mengerikan dan mengerikan. Orang pada takut dengan keadaan padang mahsyar. Sahabat Nabi jika mendengar cerita tentang padang mahsyar, mereka menangis semuanya. Dan ketahuilah Nabi Muhammad SAW ditampakkan kemuliaannya di padang mahsyar saat itu. Yaitu di saat manusia di padang mahsyar minta pertolongan kepada Nabi, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Semua para nabi tidak bisa memberikan pertolongan. Akan tapi Nabi Muhammad mengatakan, "Aku yang akan memberi pertolongan. Hiyali, syafaat adalah adaku padaku." Lalu Nabi Muhammad sujud. Setelah sujud ada suara yang menyeru, irfa ra'sak sal tu'ta wasfa' syafa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad dan berikan pertolongan dan syafaat kepada semua penghuni mahsyar. Ini namanya syafaat uzma, dirasakan oleh semua orang yang ada di padang mahsyar. Sehingga orang di padang mahsyar mengenali Nabi Muhammad SAW. Dan itu sengaja Allah buat seperti itu. Padahal Allah bisa memberikan pertolongan langsung begitu saja. Akan tapi kenapa melalui Nabi Muhammad? Karena Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad. Di dunia dimuliakan, di akhirat di padang mahsyar tunjukkan kalau ini adalah hamba yang paling mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, keadaan di padang mahsyar itu, lihat, semua orang bisa melihat Rasulullah. Nabi-nabi dengan cahaya bisa dilihat, tapi cahaya yang paling cemerlang adalah cahayanya Rasulullah. Semua orang bisa melihat Nabi Muhammad. Bagaimana tidak bisa melihat sinar Nabi Muhammad memenuhi mahsyar? Semua bisa melihat Rasulullah, akan tapi ketahuilah, tidak semua yang melihat Rasulullah bisa mendekat kepada Rasulullah. Seperti kita melihat rembulan, tidak semuanya bisa mendekat menyentuh rembulan, tidak. Akan tapi yang bisa dekat dengan Rasulullah adalah orang yang dicari oleh Rasulullah SAW. Dari umat-umat yang mencintai Nabi Muhammad akan dicari. Nabi melihat ada kartu namanya identitas, yaitu di dalam hati hamba-hamba Allah itu ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Itulah yang didatangi oleh Rasulullah SAW, dibawa kepada rombongan Nabi Muhammad, kemudian akan digiring ke Telaga Kautsar, dan semoga ini adalah kita bersama mereka. Dibawa ke Telaga Kautsar, diberi air minum dari tangan Nabi Muhammad SAW dari Telaga Kautsar, sehingga yang minum dari Telaga Kautsar tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian berjalan dan berjalan hingga masuk surga. Dan ketahuilah bahwa keadaan di padang mahsyar yang dikatakan bahwasanya puluhan ribu tahun bagi orang munafik dan orang kafir. Akan tapi dalam riwayat yang benar, riwayat sahihah, untuk umat Nabi Muhammad, untuk ahli iman, untuk pecinta Rasulullah, perjalanan di padang mahsyar yang butuh waktu puluhan ribu tahun itu hanya dilewati oleh pecinta dan rombongan Nabi Muhammad ma bainadz zuhri wal asri, antara zuhur dengan asar. Allah. Jadi begitu singkatnya perjalanan ini. Semoga kita adalah tergolong orang yang melewati mahsyar dengan singkat. Dan di saat Nabi Muhammad meluncur ini, kalau tadi disebutkan semua umat Nabi Muhammad masuk surga, akan tapi lihat keadaan di padang mahsyar ini. Bagaimana ceritanya? Di saat Nabi Muhammad meluncur dengan rombongan beliau, dan kaum wanitanya dipimpin oleh Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kenalilah Siti Fatimah Az-Zahra.
Yang tidak kenal Siti Fatimah Zahra tidak punya rombongan nanti ya. Bagaimana akhlak Siti Fatimah Zahra? Bagaimana rasa sifat malu Siti Fatimah Zahra? Bagaimana kerinduan dan kecintaan Sayyidat Fatimah Zahra ke Rasulullah? Bagaimana pengabdian Siti Fatimah kepada suaminya Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidat Fatimah Zahra? Meluncur rombongan Nabi Muhammad dan rombongan Sayyidat Fatimah Zahra. Sayyidat Nisa'il Alamin disebutkan dalam hadis sahih. Di saat meluncur menuju surga, umat semuanya melihat rombongan itu. Dan begitulah keadaan di mahsyar. Karena Nabi Muhammad terlihat ahli iman menyala. Bahkan sinar ahli iman di saat melewati Siratal Mustaqim, Jahannam itu akan mempengaruhi api. Sampai api neraka itu ngomong, ya mu'min jus fa inna nuraka atfa allahbi. Hei orang beriman yang melewatiku, cepat, karena sinarmu itu akan mematikan sinarku, kata neraka Jahannam dalam hadis sahih. Jadi ada sinar ahli iman itu saat itu, sehingga orang bisa melihat Nabi Muhammad bersama rombongan. Terus Nabi Muhammad meluncur. Orang yang ada di situ tidak sadar, tiba-tiba sudah tertinggal dari rombongan Rasulullah. Di saat sudah Nabi Muhammad meninggalkan, mereka baru menyeru, ya Rasulullah, baru sadar, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi Muhammad tidak menggubris, tidak menoleh. Ya Rasulullah, tidak menoleh Nabi Muhammad, tidak menggubris. Sampai mereka pun ternyata mengatakan, menyeru Nabi Muhammad dengan seruan lebih keras lagi dan berkata, ya Rasulullah, kami umatmu tunggu. Nabi Muhammad terhenti saat itu. Aku mendengar ada orang yang mengaku umatku. Berhenti Nabi Muhammad, takut ada yang tertinggal. Takut ada yang tertinggal. Nabi menoleh, mana umatku? Banyak orang mengangkat tangan, kami ya Rasulullah, kami. Nabi lalu bertanya, apa buktimu kalau engkau adalah umatku? Mereka menjawab dengan hujjah. Kami pernah punya majelis di sana ya Rasulullah. Kami pernah ngaji di sana ya Rasulullah. Kami pernah kebaikan di sana. Semua mengajukan, semua memamerkan, bercerita tentang hubungannya dengan Nabi Muhammad waktu di dunia. Memang mereka adalah ahli ngaji. Mereka di dunia orang yang katanya sambung dengan Nabi, benar di dunia. Akan tapi setelah mereka bercerita tentang hubungannya dengan Rasulullah di dunia, tiba-tiba Nabi Muhammad menggelengkan kepala dan berkata, tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena engkau di dunia tidak pernah kenal aku dengan hatimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang tidak sambung dengan hati akan sia-sia nanti. Imam Bukhari meriwayatkan bagaimana orang yang menyesal seperti itu, yang di dunia sebagai umat Nabi Muhammad tapi tidak bisa ikut rombongan Rasulullah. Mereka menyesal sampai dikatakan menggigit jari jemari mereka. Jadi gigit jari itu istilah hadis Nabi. Kalau orang nyesal kan gigit jari. Ini lebih dari gigit jari, dimakan jarinya, di tangannya dimakan sampai habis, dimakan. Nyesel tiba habis, tumbuh lagi dimakan, habis, tumbuh lagi dimakan, sampai tidak tersadarkan diri mereka masuk ke neraka Jahannam. Mumpung masih ada kesempatan untuk membuat kartu nama yang jelas kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kisah Sayyidina Rasulullah dengan malaikat Jibril. Semua umat Nabi Muhammad ada di surga kalau benar. Tapi kalau mengaku umat saja, Nabi Muhammad itu mahal, orang bisa ngaku-ngaku kenal Nabi. Jangankan kok Nabi, Kiai, Habib saja bisa dijual. Oh, saya dekat sama Habib itu, saya dekat sama Kiai itu, untuk bisnis ya. Apalagi Nabi Muhammad. Kiai saja bisanya, apalagi mahal ini ngaku-ngaku dekat, mah boleh ngaku bisa, tapi belum tentu diterima itu nanti. Iya benar, kalau sudah kenal Kiai, kenal Habib kan bisnis lancar, orang percaya. Nabi Muhammad mahal bisa dijual. Hati-hati jangan menjual Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi kendaraan, lihat labelnya, label pecinta Nabi Muhammad, tapi yang dicintai dirinya sendiri. Wah, gebiar pecinta Nabi Muhammad, tapi untuk kepentingan dirinya, dunianya, naudzubillah, tidak bakal ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak cukup mengaku dengan lidah kita. Mengaku dengan lidah adalah gampang sekarang. Ayo menumbuhkan cinta di hati kita agar kita bisa bersama rombongan Nabi Muhammad. Diketahuilah di padang mahsyar mengerikan. Puluhan ribu tahun mengerikan di padang mahsyar. Kalau kita tidak di bawah rombongan Rasulullah, kita akan tersiksa. Di padang mahsyar mengerikan sehingga orang di padang mahsyar semuanya pada berkata, ya Allah, keluarkan kami dari mahsyar yang mengerikan ini biarpun harus ke neraka Jahannam. Allah.
Mereka pengen segera keluar dari mahsyar, biarpun harus ke neraka jahanam. Puluhan ribu tahun, bukan 60 tahun seperti saat ini yang kita rasakan di dunia. Setelah malaikat Jibril memberikan kabar gembira, semua umatmu ada di surga ya Rasulullah, Nabi Muhammad senang. Lalu berkata kepada malaikat Israel, ya Israel, sudah ada jaminan umatku masuk surga semuanya. Semoga ini adalah umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Yang ahli maksiat tobat, yang bermaksiat diampuni oleh Allah. Semakin cinta Rasulullah, majelis cinta, pulang harus membawa buah. Pulang harus bawa hasil. Tidak cukup kita mengaku cinta dengan lidah kita. Mudah lidah berucap, tapi hati tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasulnya. Nabi melihat cinta di dalam hatimu. Nabi melihat cinta dalam hatimu. Tu'radu a'mal ummati, disodorkan amal umatku padaku. Amal umat itu adalah ketulusan di dalam hati, termasuk amal. Dan amal luar tidak ada guna kecuali ada amal ikhlas, amal batin. Kenal Nabi SAW. Setelah itu Nabi berkata, Israel, sudahlah cabut nyawaku. Aku sudah puas karena ada jaminan umatku untuk masuk surga. Malaikat Jibril, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi SAW. Dan di saat Nabi Muhammad dicabut nyawa beliau, tiba-tiba Nabi mengatakan, apa itu ya Israel? Malaikat Israel menjawab, ya Rasulullah, itu sakaratul maut. Sakaratul maut, sakit Israel. Iya ya Rasulullah, sakit. Apakah tidak ada cara lagi yang lebih lembut untuk mencabut nyawaku? Dijawab oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, itu sudah, Imam Qurtubi menjelaskan, itu sudah aku lembutkan 70 kali. Allah. Lalu Nabi berkata, kenapa? Karena engkau adalah kekasih Allah dan Rasulullah, maka aku lembutkan 70 kali. Ya Israel, sudah kau lembutkan 70 kali masih sakit? Iya ya Rasulullah. Karena aku Nabi? Iya. Apa yang ada di hati Nabi? Lalu bagaimana engkau mencabut umatku? Allah, yang diingat adalah umat lagi. Lalu bagaimana di saat engkau mencabut umatku? Malaikat Israel menjawab sebagaimana tugasnya. Ya karena umat manusia biasa ya Rasulullah, ya aku cabut begitu saja. Nabi menitikkan air mata. Tunggu dulu, minta ditunda. Lalu menengadahkan tangan memohon. Sambil berkata Nabi Muhammad, la ilaha illallah, innalil mauti la sakarat. Innalil mauti la sakarat. Di dalam kematian ada sakaratul maut. Nabi menengadahkan tangan lalu mohon, Allahumma khafif ala ummati sakaratul maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut atas umatku. Wasakil alayya, bebankan kepadaku. Aku bisa bertahan, akan tapi umatku takut. Ya Allah, kalau nanti sakaratul maut merasakan sakit yang sangat sakit lalu keluar dari iman. Lihat yang dipikir Nabi. Walau sawfa yu'tika fatarda. Tidak minta Nabi Muhammad kecuali dikabul oleh Allah. Walau sawfa yu'tika fatarda. Allah akan selalu menjadikan Nabi Muhammad ridho. Dikabul permintaanmu wahai Muhammad, dikabul. Dan setelah ada jaminan dikabul, Nabi Muhammad tersenyum dan berkata, malaikat Israel, lanjutkan dan lanjutkan. Begitulah Nabi Muhammad, kecintaan kepada umat beliau. Dicabutlah nyawa Rasulullah SAW. Dan saat itu Sayyiduna Rasulullah berada di pangkuan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi Muhammad mengisyaratkan minta siwak. Diambilkan siwak. Kemudian Nabi Muhammad menggeleng, rupanya siwak itu keras. Kemudian Siti Aisyah memberikan isyarat, apakah harus aku lembutkan? Mengangguk. Dilembutkan siwaknya Sayyidina Rasulullah oleh mulut Siti Aisyah. Itulah yang menjadi kebanggaan Siti Aisyah. Aku berbangga. Kenapa? Waktu Nabi Muhammad wafat, ludahku dan ludah Nabi Muhammad bercampur. Allah, kemesraan yang dirasakan. Dan aku berbangga waktu Nabi Muhammad wafat ada di pangkuanku. Siti Aisyah kemudian menyiwaki Nabi SAW. Dan setelah itu Nabi Muhammad mengucapkan, la ilallah innalil mauti la sakarat. Kemudian Nabi Muhammad rasakan sakaratul maut yang sangat. Sampai dikatakan panasnya Nabi Muhammad 70 kali lipat dari panasnya manusia biasa. Sampai kalau diambil kain, ditempelkan langsung mengering. Keluar keringat. Keringat besar, keringat dingin. Begitu Nabi Muhammad rasakan sakit yang sangat. Allah. Sampai Siti Aisyah bercerita, di saat Nabi Muhammad keluar keringat besar dan Nabi Muhammad merasakan seperti itu, aku usap keringat Nabi Muhammad dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah berkata, aku usap keringat Nabi Muhammad dengan tangannya Nabi Muhammad. Yang mendengar Siti Aisyah berkata begitu penasaran, ya Aisyah, kenapa harus kau usap dengan tangan Nabi Muhammad?
Siti Aisyah menjawab, demi Allah tangan Nabi Muhammad lebih lembut dari tanganku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad mengucapkan la ilaha illallah innal mauti lasakarat. Tiba-tiba terpejamlah Nabi Muhammad dan kepala beliau membebani pangkuan Siti Aisyah. Dan saat itu Siti Aisyah belum tersadar, hanya melihat Nabi Muhammad. Setelah beberapa menit baru sadar kalau Nabi Muhammad sudah wafat. Sallu ala Nabi Muhammad. Menangislah kota Madinah. Dan tidak pernah ditemukan tangis kecuali saat itu. Dan nanti ada tangis yang kedua adalah yang akan kita ceritakan berikutnya tentang pecinta Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad, Nabi kita. Mikir kita. Nabi mikir keselamatan kita, tapi kita tidak pernah mikir keselamatan kita. Tingkah laku kita membuat kita hancurlah. Kalau kita sudah tahu kebaikan Nabi, maka mudah kita menanamkan kecintaan terus. Maka nanti diantaranya untuk menambahkan ini semua, baca sejarah Nabi, kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baca bagaimana sahabat Nabi mencintai Rasulullah. Kalau sudah mencintai Nabi Muhammad, ada buahnya. Ada lanjutan, tidak cukup mengaku cinta, ada bukti membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lihat ini akan kita bawa cerita-cerita saja. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar yang mencintai Nabi Muhammad, lihat di saat mendengar kabar bahwasanya beliau akan menemani hijrah Nabi Muhammad, senangnya luar biasa. Padahal hijrah itu gak enak. Kenapa? Pergi ke satu negeri yang belum tentu indah. Tapi dengan siapa? Dengan Rasulullah dinikmati itu semuanya. Sampai Sayyidina Abu Bakar di saat berjalan menemani Rasulullah, itu sesaat berjalan di kanannya, sesaat berjalan di kirinya, sesaat berjalan di depannya, sesaat berjalan di belakangnya. Kenapa? Karena waktu Nabi Muhammad pergi hijrah itu di rumahnya baru dikepung oleh orang kafir. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sangat khawatir kepada Rasulullah, sehingga berjalan sesaat di kanan, sesaat di depan, sesaat di belakang. Lalu Nabi bertanya, Abu Bakar, kenapa engkau seperti itu cara berjalanmu? Sesaat di depanku, sesaat di belakangku. Sayyidina Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, terbayang seolah-olah musuh datang dari depan, maka aku akan selalu ke depanmu ya Rasulullah. Kebayang musuh seolah-olah datang dari kananmu, maka aku segera ke kananmu ya Rasulullah. Kebayang musuh ada di belakangmu, maka aku di belakangmu. Aku tidak ingin mereka melukaimu ya Rasulullah. Allah. Hingga sampailah ke Gua Thur. Di Gua Thur Nabi Muhammad akan masuk, di stop oleh Sayyidina Abu Bakar. Tunggu ya Rasulullah, biar saya yang masuk dulu. Masuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke gua tersebut. Dibersihkan, lubang-lubang ditutup. Setelah lubang-lubang ditutup, biasanya orang Arab itu pakai baju dua. Begini, baju dua. Lalu baju satunya dirobek dan dirobek untuk menutup lubang-lubang tersebut. Karena Sayyidina Abu Bakar tidak tahu sampai kapan harus berada di gua ini. Jadi dibuat nyaman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirapikan, dibersihkan, lubang-lubang ditutup. Cuman ternyata ada satu lubang yang di bawah kakinya. Tidak ada lagi untuk menutupnya. Cuman kalau masih mencari, nanti keburu ketahuan Nabi Muhammad. Selesai, baik, aman insyaAllah. Kalau cuma satu lubang, saya injak pun ketutup beres. Lalu keluarlah. Nah ini, keluar ya Rasulullah, gua sudah siap dimasuki. Aman, tidak ada kalajengking, tidak ada ular, tidak ada harimau. Masuklah Rasulullah. Karena semalam Nabi Muhammad dikepung oleh orang kafir mau dibunuh. Kemudian Nabi Muhammad keluar meninggalkan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali, ini adalah kisah ahli bait Nabi Muhammad dan kisah sahabat Nabi SAW. Nah, Sayyidina Imam Ali, lihat, taruhannya nyawa itu gantikan Nabi Muhammad. Bayangkan, ayo, bisa saja orang kafir marah lalu Imam Ali langsung dibunuh. Tapi karena patuh dan cinta kepada Nabi Muhammad, baik ya Rasulullah, aku akan berada di tempat tidurmu. Allah. Nabi Muhammad keluar. Semalam Nabi Muhammad saling mengintip dengan orang kafir, jadi Nabi Muhammad sangat capek. Sehingga di saat Nabi Muhammad masuk gua, duduk di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad merasakan kantuk dan tertidurlah di bangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allah. Di saat berada di bangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menikmati wajah Nabi, menikmati Nabi Muhammad SAW. Senang pangkuannya ditiduri oleh Rasulullah SAW. Dan di bawah kaki Sayyidina Abu Bakar adalah lubang yang tadi tinggal satu tadi. Tiba-tiba ada yang jahil di dalam lubang tersebut. Tiba-tiba ada yang jahil, ada yang menyengat. Sakit, merasakan sakit. Dan kalau sengatan ular atau sengatan kalajengking itu ada racunnya. Ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ditahan, ternyata rasa sakit itu kemana-mana. Namanya racun. Terus kemana-mana. Jarum, sakit.
Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak berani bergerak. Karena apa? Takut Sayyidina Rasulullah terbangun. Dijaga Nabi Muhammad, tidak pengen Nabi Muhammad terbangun sampai merasakan sakit. Ketahuilah, tumbuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bisa bertahan menahan sakit. Akan tapi ternyata matanya nggak bisa menahan. Tiba-tiba air matanya menetes jatuh di pipinya Rasulullah. Terbangunlah Nabi Muhammad dan berkata, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut jika kita berdua yang ketiga adalah Allah?" Sayyidina Abu Bakar berkata, "Tidak ya Rasulullah, aku tidak takut. Akan tapi ya Rasulullah, ini kakiku ya Rasulullah." Kakinya digigit disengat kalajengking. Kemudian setelah itu apa? Dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diusap Rasulullah dan sembuh setelah itu. Ini salah satu bentuk kecintaan dia, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kisah Nabi. Para sahabat-sahabat yang mulia, luar biasa. Kalau kita bicara tentang cinta Nabi, cerita yang panjang. Enggak ada, waduh luar biasa. Pecinta-pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dikisahkan Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi cinta itu ada rindu nanti. Bagaimana kita ada rindu? Siti Fatimah Zahra rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian menjadi tidak sesuatu yang menakutkan setelah itu. Jadi kisahnya Sayyidah Fatimah Zahra suatu ketika waktu Nabi Muhammad masih hidup, tiba-tiba Siti Fatimah dipanggil. Didekatkanlah telinga Siti Fatimah ke bibir Rasulullah, berbisik. Di saat Sayyidah Fatimah Zahra dibisikin oleh Rasulullah, menangis dengan tangis yang tidak bisa dibayangkan. Nangis. Kemudian ditarik lagi kepala Siti Fatimah Zahra yang kedua, dibisikin lagi oleh Rasulullah, ternyata tersenyum. Siti Aisyah tuh melihat, sungguh aku tidak pernah melihat tangis campur sama senyum, tawa kecuali padamu wahai Fatimah. Ada apa? Siti Fatimah menjawab, ini rahasia antara aku dengan ayahandaku. Ada rahasia-rahasia. Ya karena begitu, Sayyidah Aisyah tidak berani bertanya. Setelah Nabi Muhammad wafat, Siti Aisyah teringat, Fatimah, barangkali kamu bisa bercerita. Dulu engkau pernah menangis sekaligus tertawa. Itu ada apa sih? Kata Sayyidat Fatimah Zahra, ibu, karena ayah Rasulullah sudah meninggal, aku berani bercerita saat ini. Apa yang terjadi waktu itu? Pertama, waktu ayahandaku membisikkan yang pertama, bisikan itu adalah, Fatimah, aku akan segera kembali kepada Allah. Di saat aku mendengar Nabi Muhammad akan wafat, ayahanda akan wafat, aku terpukul. Sehingga aku menangis karena aku akan pisah dengan ayahandaku. Aku akan pisah dengan ayahandaku. Kata Siti Aisyah, lalu kenapa setelah itu kamu tersenyum? Kemudian kepalaku ditarik lagi oleh ayahandaku. Kemudian aku dibisiki yang kedua, dan engkau wahai Fatimah adalah orang pertama dari ahli baitku yang akan menyusulku. Maka saat itu aku akan senang karena apa? Aku akan menyusul ayahandaku. Allah, nggak mikir lagi. Maka setelah Nabi Muhammad wafat, Siti Fatimah hidupnya adalah hanya untuk menanti untuk menyusul ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya hanya membaca Al-Qur'an, rindu Nabi Muhammad, baca Al-Qur'an, rindu Nabi Muhammad, hingga pada suatu hari berpesan kepada Sayyidina Asma binti Umaish, "Ya Asma, aku akan membaca Al-Quran ya, nanti kalau sudah tidak terdengar suara Al-Quran, berarti aku sudah bersama ayahandaku." Sayyidah Asma yang di luar nggak enggah ada omongan begitu. Sambil nunggu Sayyidina Hasan dan Husain keluar melakukan sholat di masjid, mendengar Siti Fatimah membaca Al-Quran. Setelah itu kok tiba-tiba terdiam. Setelah suara Al-Quran terdiam, Sayyidah Asma itu yang membantu di rumahnya Siti Fatimah. Setelah diam baru sadar, kok diam? Tadi ngomong apa Fatimah? Baru sadar kalau Siti Fatimah baru ngomong, kalau sudah suaraku tidak ada, berarti aku sudah bersama ayahandaku. Langsung dibuka pintu. Siti Fatimah setelah membaca Al-Quran, diambil oleh Allah untuk menyusul ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wanita. Dan kemudian bagaimana Siti Fatimah kok seperti ini? Ini pembahasan khusus tentang akhlaknya Siti Fatimah Zahra. Gimana akhlak Siti Fatimah Zahra yang dicintai oleh Rasulullah? Dan Siti Fatimah Zahra yang mencintai Rasulullah. Di antaranya akhlak Nabi Siti Fatimah adalah orang yang sangat pemalu. Siti Fatimah sangat pemalu, luar biasa, sangat pemalu. Sehingga suatu ketika lagi duduk dengan Asma binti Umaish di masa hidupnya Siti Fatimah, melihat mayat, ada jenazah lewat begitu, tiba-tiba Siti Fatimah menangis. Siti Fatimah menangis. Lalu Asma bingung, "Wahai putri Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ada apa dengan mayat itu?"
Siti Fatimah berkata, aku nanti akan seperti itu, dibawa ke kubur kalau aku mati. Ya tentu Siti Fatimah, semua orang yang mati akan dibawa kubur. Aku malu, kenapa? Berarti lekuk-lekuk tubuhku akan terlihat. Jadi dahulu itu, kalau orang meninggal dunia hanya dibungkus kain kafan, lalu diangkat di atas kepalanya manusia. Nggak ada tutupnya begitu. Jadi kelihatan bentuk jenazahnya. Subhanallah, wanita mulia. Mikir lekuk tubuhnya setelah mati, setelah wafat yang dipikirkan. Dan sekarang aku cinta Nabi Muhammad, lekuk tubuhnya dipamerin waktu hidup. Gimana ini? Sayyidat Fatimah Az-Zahra mikir lekuk tubuhnya dilihat orang setelah wafat. Nangis. Kemudian Sayyidah Asma mengusulkan, wahai putri Rasulullah, aku pernah ke Habasyah, aku pernah melihat di sana kalau orang meninggal dunia dibuatkan keranda lalu ditutup sehingga tidak akan terlihat lekuk tubuhnya. Wajahnya yang semula dengan tangis berubah menjadi ceria lalu berkata, Asma, aku berwasiat, kalau aku mati nanti tolong buatkan keranda seperti itu. Dalam sejarah Islam, pertama kali wanita orang yang pakai keranda adalah jenazahnya Sayyidat Fatimah Az-Zahra untuk menutup lekuk tubuhnya. Allah. Dan ternyata wasiatnya tidak itu saja. Ada 3 wasiat. Yang pertama ada wasiatnya adalah agar dibuatkan keranda. Yang kedua adalah agar dikubur di malam hari agar tidak dilihat oleh orang. Subhanallah. Rasa malunya itu yang tinggi. Sekarang aku pecinta Nabi Muhammad, pecinta Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Lekuk tubuhnya dipamerin waktu hidup. Mau kemana ini? InsyaAllah ini adalah pecinta Sayyidat Fatimah Az-Zahra semuanya ini. Ini rombongan-rombongan Siti Fatimah semuanya ini. Ahli surga semuanya insyaAllah. Ini makanya dicintai Rasulullah. Dicintai Nabi Muhammad SAW. Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Baik para pecinta-pecinta Nabi Muhammad punya cerita-cerita unik. Punya kisah-kisah unik. Kisah Sayyidina Bilal bin Rabah. Rindu kepada Nabi. Rindu ingin ketemu Rasulullah. Mana kerinduan kita? Mana kecintaan kita? Rindu ketemu Nabi SAW. Sampai para salafun saleh itu sampai ada yang berdoa begini, ya Allah, aku pengen ketemu Rasulullah di dunia biarpun dalam mimpi. Ingin mimpi ketemu Rasulullah. Ingin mimpi ketemu Rasulullah SAW. Sayyidina Bilal bin Rabah, setelah wafatnya Rasulullah SAW, mengundurkan diri dari jadi tukang azan. Ngadu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Bilal, ya Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Cuman Sayyidina Bilal tetap mengatakan, ya Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak azan. Kenapa Bilal? Karena aku tidak mampu. Kenapa? Kenanganku dengan Rasulullah teramat indah. Kebiasaanku lain kebiasaan Sayyidina Bilal. Waktu Rasulullah masih hidup, aku akan mampir ke kamar Rasulullah dan aku mengatakan, ya Rasulullah, sholat. Kalau terlambat sholat, keterlambat Sayyidina Bilal, Rasulullah pernah selalu menyeru, ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal, kapan sholat tiba? Hiburan Nabi kan di sholat. Jadi Sayyidina Bilal itu kalau sudah menjelang waktu sholat, pasti mampir ke kamar Nabi Muhammad, ngasih tahu, ya Rasulullah, sholat. Nabi Muhammad keluar bareng dengan Sayyidina Bilal. Kemudian Sayyidina Bilal diantarkan Rasulullah ke dekat menara. Menaranya tidak tinggi, menara pokoknya tempat yang ditinggikan. Kemudian saat itu nunggu isyarat dari Rasulullah. Kalau sudah ada isyarat dari Nabi Muhammad, lalu Sayyidina Bilal azan. Itulah rutinku bersama Rasulullah, kata Sayyidina Bilal. Sehingga setelah Nabi Muhammad wafat, itu Sayyidina Bilal itu kadang nggak sadar, bangun tidur langsung pergi ke kamar ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah wafat Rasulullah. Dan itu berulang-ulang gitu. Jadi setiap bangun tidur langsung ke kamar Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Allah, Rasulullah sudah meninggal. Terus begitu sampai lupa. Akhirnya Sayyidina Bilal mengundurkan diri untuk jadi tukang adzan, lalu pergi ke Syam. Setelah sampai di Syam beberapa bulan, dia pecinta Nabi itu, lihat, pecinta Rasulullah. Setelah sampai di Syam beberapa bulan, bermimpi ketemu Rasulullah, dan di dalam mimpinya ditegurlah Sayyidina Bilal. Ya Bilal, ma hadzal jafa. Wahai Bilal, kau alangkah keras hatimu. Apakah kau tidak kangen kepadaku? Sekarang waktunya kau kunjung kepadaku, ya Bilal. Terbangun Sayyidina Bilal, teringat Rasulullah, menangis sampai keluarganya bingung. Ada apa ya Bilal? Ada apa Bilal? Aku takut ditinggal Rasulullah. Memangnya kenapa? Aku takut ditinggal Rasulullah. Memangnya kenapa? Apa yang kau lakukan Bilal?
aku bermimpi temu Rasulullah. Dan dalam mimpi Rasulullah berkata, alangkah keras hatimu Bilal, kapan kau pergi ke Madinah kunjung kepadaku? Maka keluarga Sayyidina Bilal lalu mengatakan, berarti kamu ditunggu Rasulullah, pergilah kau ke Madinah. Rasulullah sudah wafat. Pergilah Sayyidina Bilal seketika itu, pergi ke Madinah. Ziarah Nabi SAW, ziarah cinta yang sesungguhnya. Semoga kita bisa ziarah Madinah semuanya, amin. Ziarah Nabi Muhammad seperti ziarahnya Sayyidina Bilal. Ziarah cinta, ziarah kerinduan, bukan rekreasi, religi. Wisata religi apaan tuh? Kita rindu dengan Nabi. Kita ingin salam dari dekat kepada Rasulullah. Sayyidina Bilal bin Rabah pergi, dan saat itu sudah tidak kenal capek, tidak kenal lelah. Yang dia inginkan adalah segera sampai ke busara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin sampai ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus berjalan dan berjalan. Kemudian di saat sudah mulai memasuki kota Madinah, memasuki dekat kota Madinah, sudah mulai derai air mata. Kenapa? Sudah kelihatan bukit-bukit dan gunung-gunung. Sambil berkata, sungguh gunung-gunung ini dulu pernah menyaksikan aku di sini bersama Rasulullah. Kemudian melewati gang kota Madinah, lalu Sayyidina Bilal semakin kuat tangisnya. Jalan ini dulu pernah aku lewati bersama Rasulullah. Hingga sampailah Sayyidina Bilal bin Rabah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salam dengan suara parau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena suaranya sudah dihabiskan dengan tangisnya di tengah jalan. Salam Sayyidina Bilal, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sampai dalam riwayat Tamarrah, Sayyidina Bilal bin Rabah meletakkan tangannya di kubur Nabi. Ulama mengatakan bahwasanya mengambil atau meletakkan tangan ke debu adalah makruh, sebagian mengatakan haram dalam keadaan normal. Tapi Sayyidina Bilal adalah tidak sadar itu karena dikuasai cinta. Ya Rasulullah. Diriwayatkan Ibnu Asakir kisah ini. Jadi bukan dibuat-buat. Kalau kita buat-buat haram, memang kuburan kita begini-begini tidak boleh. Tapi Sayyidina Bilal dikuasai oleh cintanya, jadi meletakkan tangan. Nangis dan nangis dan nangis. Dan di saat Sayyidina Bilal menangis seperti ini, tiba-tiba ada yang menepuk pundak beliau. Kaget. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bilal, engkau menangis Bilal? Engkau ada di sini? Iya. Wahai Khalifah Rasulullah. Iya. Engkau menangis seperti ada apa? Seperti mendapatkan suatu musibah besar? Iya wahai Abu Bakar. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah. Aku takut ditinggal Rasulullah. Aku takut ditinggal Rasulullah. Apa yang kau lakukan Bilal? Dosa apa yang kau lakukan kok sampai kau takut ditinggal Rasulullah? Aku lama tidak kunjung ke sini. Aku ditegur Rasulullah dalam mimpi. Kemudian aku pergi ke sini. Kemudian dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tangismu menjadikan kau tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Engkau akan bersama Rasulullah. Kemudian ditariklah Sayyidina Bilal, karena kubur Nabi adalah di samping masjid. Duduk di masjid Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata dengan Sayyidina Umar, Bilal, mumpung kamu sudah ada di sini, kamu adzan lagi ya. Suruh adzan. Di saat suruh adzan melihat kubur Nabi dan rumah Nabi, karena kuburan Nabi adalah rumah Siti Aisyah, kamar Nabi SAW. Dilihatlah kuburan Nabi, kemudian lihat ke tempat yang digunakan untuk adzan. Lihat ke kubur Nabi, lihat ke tempat adzan, derai air mata. Ingin masa lalunya, lalu berkata, tidak, aku tidak akan mampu untuk melakukannya wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar memaklumi, baiklah kalau memang begitu, apa boleh buat. Tiba-tiba di saat seperti itu, lihat. Di saat seperti itu, tiba-tiba Sayyidina Bilal, ada dua anak kecil, yang satu memegang tangan kanannya, yang satu memegang tangan kirinya. Dan anak kecil yang polos tiba-tiba berkata, tukang azan kakekku. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Terkaget Sayyidina Bilal bin Rabah dilihat. Dengan senangnya lalu dipeluk Sayyidina Hasan dan Husain. Ya Rasulullah, ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kau kirim orang yang sangat dikasih kekasihmu Nabi Muhammad. Puji syukur kepadamu. Dan diciumlah Sayyidina Hasan dan Husain. Dan di saat dicium Sayyidina Hasan dan Husain, lalu berkata, ya Hasan dan Husain, sungguh keringatmu mengingatkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Hasan berdirikan di jajar, kemudian Sayyidina Hasan dipandang dari wajah ke bawah, kemudian Sayyidina Husain dipandang dari kaki ke atas,
Kenapa? Karena wajah Sayyidina Hasan ke bawah mirip Rasulullah, dan kaki Sayyidina Husain ke atas mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipeluk lagi, dan sungguh ini adalah mengingatkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa? Ini namanya anak kecil, ngomongnya ya seenaknya. Maksudnya seenaknya ya sesukanya. Bilal, azan lagi ya, aku kangen dengan suara azanmu. Tadi diminta khalifah tidak mau. Diminta Sayyidina Abu Bakar Siddiq enggak mau. Tiba-tiba diminta oleh anak kecil Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu Sayyidina Bilal menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Abu Bakar dan Umar menganggukkan kepala. Lakukan. Lalu Sayyidina Bilal menoleh kepada Sayyidina Hasan Husain. Tadi Abu Bakar Umar minta aku untuk azan dan aku tolak. Akan tapi sekarang yang minta adalah engkau, aku tidak berani menolak. Kenapa? Kalau aku tolak, aku takut nanti tidak boleh azan lagi di depan kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat hubungan sahabat Nabi dengan ahli bait Nabi Muhammad. Biarpun anak kecil dihargai permintaannya, lihat. Lalu azanlah Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu yang sudah ditentukan untuk azan. Tiba-tiba apa? Sayyidina Bilal berdiri sesuai bimbingan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di saat Sayyidina Bilal berdiri sudah ada yang menangis. Karena apa? Persis kejadian beberapa waktu yang lalu waktu Nabi Muhammad masih hidup. Teringat Nabi Muhammad. Jadi berdirinya Sayyidina Bilal mengingatkan Rasulullah. Allah. Karena berdirinya di tempat yang dulu Sayyidina Bilal berdiri. Melangkahlah Sayyidina Bilal. Langkah Sayyidina Bilal mengundang tangis orang yang ada di dalam masjid. Karena apa? Langkahnya persis belum berubah seperti langkahnya dulu. Teringat Nabi Muhammad SAW. Sampai enak Sayyidina Bilal naik ke tempat yang ditinggikan, semakin kuat menangis mereka. Teringat Rasulullah. Lalu Sayyidina Bilal yang juga dengan tangis naik ke mimbar, naik ke menara, nunggu isyarat dari Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengisyaratkan adzan. Mulailah Sayyidina Bilal bin Rabah menyuarakan adzannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara ini oleh orang yang ada di sekitar masjid. Terkaget, yang lagi wudhu bergegas, yang lagi bawa barang dibanting. Terkaget, sampai wanita-wanita datang. Apakah Rasulullah bangkit lagi? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Semua bergegas pergi ke masjid. Lihat, suaranya mengingatkan Rasulullah. Jadi nggak sadar kalau itu suaranya Bilal. Karena apa? Suara Bilal dulu sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Di saat sekarang terhilang suara Bilal, tiba-tiba terdengar suara Sayyidina Bilal. Yang ia pikirkan adanya Rasulullah, sampai wanita-wanita berkata, Abu Aisyah Rasulullah, apakah Rasulullah bangkit lagi, dibangkitkan? Dijawab bukan, itu bukan Rasulullah, tapi itu suara Bilal. Allah. Lalu Bilal melanjutkan adanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dengan tangis, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian Sayyidina Bilal melanjutkan, asyhadu anna Muhammad. Turun Sayyidina Bilal, lanjutkan. Aku tidak mampu melanjutkannya. Inilah kisah-kisah cinta. Pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada derai air mata, ada kerinduan, ada pengabdian, ada perjuangan. Dan harusnya seperti itu kita yang mengaku cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar kita dengan lidah. Sekarang harus apa? Kita koreksi hati kita. Apa yang kita rasakan saat ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saja insyaallah. Kalau cerita tentang Nabi Muhammad, cerita yang sangat panjang. Semoga ini cukup jadi bekal bagaimana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kecintaan. Paling tidak ada 5 hal. Untuk mencintai Nabi Muhammad ada 5 hal. Terakhir pungkasan. Itu tadi hanya kisah saja. Untuk menggiring saja. Intinya 5 hal ini, ayo. Yang pertama, mintalah kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada Rasulullah. Pernah minta rezeki? Minta duit mas seringnya? Anak soleh yang belum menikah, suami yang baik. Tapi pernah minta cinta kepada Rasulullah? Cinta Rasulullah penting atau tidak? Duit penting. Kalau duit penting kita minta, tapi kenapa kita selama ini tidak pernah minta cinta kepada Rasulullah? Itu yang dikhawatirkan, kita memang tidak pernah butuh kepada cinta kepada Rasulullah. Kalau para salafun soleh doanya luar biasa, sampai Allahumma habib ilaina ma ahabbahu habibuk. Ya Allah, cintakan aku kepada yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadi yang dicintai kekasih Nabi Muhammad pun ingin dicintai. Ayo kita panjatan doa kita, ya Allah berikan kepadaku kecintaan kepada Rasulullah. Semakin kita sering memohon, semakin kita butuh kepada cinta.
Dan Allah akan berikan cinta nanti. Minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kepadaku kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Koreksi, yang belum pernah minta dikhawatirkan kita kurang rindu kepada Nabi. Minta. Jangan minta duit toh. Jangan minta suami, minta istri, tapi minta, ya Allah, berikan kepadaku kecintaan. Dan koreksi, ya Allah, kenapa aku kurang cinta, ya Allah? Kurang rindu mengikuti Nabi. Kenapa perilakuku masih seperti itu, ya Allah? Mungkin karena aku kurang cinta. Berikan cinta, berikan cinta, berikan cinta terus. Yang kedua, bersolawat. Yang khusyuk, yang serius. Solawat, dan orang bisa bersolawat itu pilihan Allah. Kalau Sayyidatuna Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita wali besar, bersalawat kepada Rasulullah sehari adalah 50.000 kali. 50.000 kali. Tapi itu babnya bab karamah. Waktu menjadi berkah bagi beliau. Dan orang zaman sekarang pun masih ada yang membaca sehari 10.000, 20.000 ada. Waktu berkah, padahal sama-sama 24 jam. Karena apa? Dipilih oleh Allah. Begitu sebaliknya, ada orang yang sehari membaca sholawat sekalipun tidak bisa, karena tidak dipilih oleh Allah. Dan tanyakan kepada diri kita sendiri, kita golongan yang mana kita? Berapa sehari kita baca sholawat kepada Rasulullah? Ambil tasbih kalau kita suka lupa. Jangan gengsi dengan itu semuanya. Kalau orang mengatakan bid'ah, biar bid'ah dimakan oleh dia sendiri. Kita selalu ingat Nabi SAW. Bawa tasbih, bawa bisa mengingatkan kita. Ya, kita sering lupa lihat. Membaca sholawat yang banyak, sholawat yang khusus, seolah-olah kita melihat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bukan sholawat yang melompong, sholawat yang kosong. Sholawat sambil nonton sinetron, sholawat sambil kita pengen sholawat yang benar-benar. Tidak apa-apa sambil jalan, tapi ingat sholawat ala Sayyidina Muhammad sallallahu. Allah, sholawat yang banyak, dikit-dikit sholawat. Dalam keadaan haid boleh, dalam keadaan apa saja boleh, makan, ini di dapur sholawatan. Ini pecinta Nabi Muhammad, lidahnya bersolawat, bukan menyenandungkan lagu goyang pinggul, itu bukan. Berakhir itu, kisah itu sudah dulu sebelum dengar cerita Maulid Nabi itu. Sekarang berubah solawat. Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar solawat, baca solawat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak. Apakah solawat itu adalah bersih tanpa ada dibarengi dengan rebana dan sebagainya? Boleh. Solawat sendiri. Ada pun dibarengi rebana? Ada. Mungkin untuk diperindah. Nabi Muhammad SAW ada rebananya. Seorang wanita bernadar, ya Rasulullah, ini nadartu an adribad dufa ala ra'sika law sallamakallah. Ya Rasulullah, aku bernadar akan memukul rebana jika kau diselamatkan dalam peperangan. Ternyata Nabi Muhammad selamat. Nabi mengatakan, aufi min nadrik, penuhilah nadarmu. Pukul rebana. Memukul rebana. Dipukul rebana. Agar indah, boleh solawatan. Tapi kalau nunggu rebanaan, gak ada rebana nanti. Di rumah sendiri solawat yang banyak. Dipukul rebana yang indah, yang rapi. Ada pun masalah rebanya di masjid atau di luar masjid. Di luar masjid jelas. Di dalam masjid memang ada khilaf. Akan tapi jelas. Para ulama yang memukul rebana di dalam masjid, mereka punya hujah. Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis. A'linun nikaha waj'aluhu fil masjidi wadribu alaihi bid-duffi. Imam Tirmidzi meriwayatkan. Periklankanlah, informasikan pernikahan itu. Dan buatlah di masjid dan pukullah dengan rebana. Mula-mula adalah untuk pernikahan saja. Akan tapi semua bentuk kegembiraan boleh. Akan tapi semua beradab. Wanita berselawat, suaranya bagus untuk wanita saja. Jangan menyandungkan wanitanya yang ganjen kemenyek, lenggot-lenggot di depan masjid, depan ustaz-ustazah. Ini kacau, ini nggak benar ini. Ada aturannya. Jadi barangkali ini juga termasuk salah ilmu bahasanya. Yang kalau di masjid pakai rebana, asalkan pakai aturan, itu juga ada sandarannya dari para ulama. Ada pun yang mengatakan haram, mereka juga ada sandarannya. Akan tapi ketahuilah bahwa, ayo kita yang bagaimana umat itu bisa senang. Jadi jangan sampai kita keras-keras urusan yang semacam ini. Jadi membaca sholawat baik, tanpa rebana pun sholawatan. Sholawat yang banyak. Dan tanyakan diri sendiri, berapa kali sehari membaca sholawat? Ada yang mengatakan tidak bisa dihitung karena terlalu banyak. Bagus. Akan tapi banyak di antara mereka nggak bisa dihitung karena nggak pernah sholawat. Allah, musibah. Dan ketahuilah, kadang kalau orang tidak dipilih oleh Allah, biarpun satu kali baca sholawat tidak bisa dijauhkan dari Nabi Muhammad SAW. Tanyakan sholawat sudah. Tutup lagu-lagu yang nggak karu-karuan. Hari ini berhenti sudah. Sholawat sudah, sholawat. Hijrah kita wajib sudah. Aku harus meninggalkan lagu tidak karu-karuan itu. Sholawat. Yang ketiga adalah membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sehari berapa kali membaca sejarah Nabi? Pertanyaannya yang salah. Punya enggak buku sejarah Nabi?
Waduh, buku sejarah Nabi nggak punya, gimana baca? Mau kenal Nabi ngaku cinta, kayaknya gede, yang bohong gedenya. Yang gede bohongnya. Sejarah Nabi, lihat. Kita harus punya buku sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku sejarah Nabi Muhammad harus punya. Para ulama itu lihat meringkas buku sejarah Nabi. Ad-Dibai, Berzanji, Simtul Ghuror. Itu semua adalah diperingkas agar kita mudah untuk membacanya, selesai. Makanya kami selalu mohon dimanapun jika ada majelis maulid, itu kalau bisa ada salah satu dari mereka yang lesannya fasih untuk mensyarahi. Dan termasuk kita saat ini punya proyek mensyarahi maulid-maulid itu. Kita mulai dari maulid Dibai. Dalam muqaddimah hikam kita yang sering ditayangkan di beberapa stasiun televisi, ada muqaddimahnya kita mensyarahi maulid Dibai. Ada maulid Dibai. Jadi kalau bisa memang setiap maulid itu ada mensyarahi. Sebab kalau tidak paham, tidak ada faedah. Kecuali sholawat. Sholawat biarpun nggak paham ada faedah. Al-Quran nggak paham ada faedah. Tapi kalau cerita nggak paham nggak ada faedah. Ya, jadi hendaknya dipahamkan itu kalau bisa. Pertemuan minggu ini bab yang pertama, ada yang mensyarahi, ini loh kisahnya. Tapi itu kan kecil sejarah Nabi Muhammad. Lebih dari itu kisahnya. Sekarang perlu beli buku. Dibai berjanji iya, maka senanglah tibaan. Sekarang kadang-kadang nggak boleh lagi tibaan, nggak boleh berjanji, nggak boleh. Terus bagaimana kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Membaca sejarah Nabi kok nggak boleh? Ini juga musibah lagi di zaman sekarang ini. Baca Dibai, baca berjanji, baca sejarah-sejarah seperti itu. Baik, setelah membaca sejarah Nabi yang kami rekomendasikan, tidak semua buku sejarah Nabi itu benar. Sebab ada orang yang tidak cinta ke Rasulullah, yang suka membid'ahkan ini, membuat sejarah juga. Ada beberapa buku sejarah Nabi harus dipilih. Siapa penulisnya? Kami rekomendasikan adalah ada Al-Insan Kamil karangan Syekh Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki. Barangkali buku ini jika tidak ada. Yang kedua adalah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Fikih Sirah. Nanti bisa bertanya pada tim dakwah. Kalau tidak ada suruh nyarikan nanti. Ya gak punya duit, nabung. Saya kasih itu nih. Saya tidak punya cetakan di sini. Yang nabung. Bisa beli HP, beli buku sejarah Nabi ya nggak bisa. Ini mau masuk surga lewat mana ini? Sejarah Nabi harganya 120.000. Ini sejarah indah karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Beliau ada termasuk muhibbin ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau seorang sufi madhab Imam Syafi'i dan ilmunya kuat, mufakkir kelas dunia. Meninggal di bom waktu begini ini. Allah. Mati syahid. Karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Dr. Buti. Fikih sirah, wajib beli. Dan kalau ibu punya anak 5 jangan beli 1. HP aja dibagi satu-satu, buku sejarah Nabi beli 1. Kalau anaknya 5 beli 1, nanti mesti bilang begini, abang dulu aja deh baca. Nggak ada yang baca nanti. Tolong hargai. Ini ilmu hari ini. Dengar ini, ayo pulang beli. Punya anak 5, belikan 5. Dan di saat kita memberikan, besarkan saat kita memberikan. Nak, ini hadiah istimewa untukmu bersama maulid Nabi SAW. Dan aku harap kau bisa baca ini semuanya. Kalau hatam ini, ada hadiahnya lagi, nak. Allah. Kalau kau bisa bercerita, ada hadiahnya lagi. Dibesarkan ini buku. Disampuli yang bagus. Dan jangan dilipat-lipat buku. Oh, itu hormat yang bagus. Anak di Bandung, Jakarta, telepon, nak. Sudah kau baca atau belum, nak? Sampai di mana, mak? Bab apa, nak? Ceritanya bagaimana, nak? Bukan cerita sinetronnya, nak. Gimana sinetron, nak. Sejarah Nabi, buku sejarah Nabi. Coba ini, terapkan di rumah kita. 150, tidak ada HP 100.000 sekarang itu. Hah? Masih nggak mau beli ini, aduh mau kemana nih nanti? Di rumah kita koran aja, ada majalah nggak karu-karuan itu ada. Kenapa buku sejarah Nabi tidak ada? Wajib sekarang. Dengar ceramah malam ini, besok sudah gundah untuk mencari buku sejarah Nabi. Kalau tidak ada nanti bisa musyawarah dengan tim dakwah Al-Bahjah. Nanti bisa jumlahnya berapa, nanti akan dikirim nanti. Urusan bayar loh, sama nanti kepada tim pemimpin Pak Imam, Pak Imam yang koordinir nanti. Oh, bisa nanti dikirim. Harus berjuang mau masuk surga selamat. Oh, sekarang itu hari Lebaran saja kalau cari baju keliling sana sini, mau bisnis ini, mencari buku sejarah Nabi malas-malasan. Mau kemana? Ayo sekarang sudah waktunya serius dengan Rasulullah. Anak-anak kita buat serius dengan Nabi Muhammad. Beli buku sejarah Nabi yang banyak. Anak 5 berlomba nanti mereka membaca. Itu yang ketiga. Yang keempat, biasakan dengan Nabi Muhammad SAW. Membiasakan dengan Rasulullah.
Bukan membiasakan dengan sunnah Rasulullah saja. Biasakan dengan Rasulullah. Ini makna lebih dalam lagi. Kalau saya meminum dengan tangan kanan saya, itu sunnah Nabi karena saya minum dengan tangan kanan sunnah. Nabi mengimbau, Nabi yuhibbut tayamun. Nabi senang kanan. Maka kalau minum sunnahnya pakai tangan kanan. Itu berarti saya dengan sunnah Nabi. Tapi kita ingin tingkatkan saya dengan Nabi. Sebab kalau minum dengan tangan kanan, monyet pun bisa. Orang kafir juga bisa minum dengan tangan kanan. Akan tapi yang membedakan antara kita dengan orang kafir adalah sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cukup. Kadang kita itu ingat minum dengan tangan kanan itu sunnah Nabi. Yang kita ingat adalah buku pelajaran tadi. Sunnah Nabi minum dengan tangan kanan. Bukan Nabi Muhammad yang kita ingat. Ayo. Dan alangkah seringnya kita semacam itu. Kita ingin meningkatkan itu semuanya. Jadi kita ingat Rasulullah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pangkat semacam ini. Dan ini yang harus kita biasakan. Teringat Syarifah, seorang Syarifah, ibunda dari Sayyid Ahmad Al-Badawi. Beliau adalah min ahli baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Ahmad Al-Badawi punya seorang ibu wali besar. Setelah Sayyid Ahmad Al-Badawi menjadi orang alim besar, karena permintaan ibunya kau menuntut ilmu nak yang benar sampai menjadi orang alim, orang besar. Setelah menjadi orang alim, orang besar, ngomong kepada ibunya, ibu, aku sudah menjadi orang besar seperti yang kau inginkan. Apa nak? Jadi orang besar nak? Iya ibu, aku sudah menjadi orang besar. Memang betul orang besar, sudah alim dan sebagainya. Cuman kata ibunya apa? Nak, apakah kamu sudah ketemu Rasulullah? Ibu, Rasulullah kan sudah meninggal beberapa ratus tahun yang lalu. Kata ibunya apa? Kalau belum bisa ketemu Rasulullah, maka belum bisa menjadi orang besar. Bingung. Ibu, bagaimana aku bisa ketemu Rasulullah? Rasulullah sudah meninggal. Kata ibundanya apa? Nah, kamu orang alim katanya. Kamu sudah ngamalkan sunnah Nabi atau belum? Ibu, aku tidak pernah melihat sunnah Nabi, mendengar, membaca sunnah Nabi, kecuali akan aku amalkan. Cuman kata ibunya, aku tidak, maksudku bukan itu nak. Maksudku bukan itu. Maksudku gimana ibu nak? Di saat engkau mengamalkan sunnah Nabi nak, jangan kau melakukan sunnah Nabi, kecuali kamu ingat, beginilah Rasulullah melakukannya. Oh. Jadi selama ini melakukan sunnah Nabi, yang mengamalkan sunnah Nabi. Dan pendidikan dari seorang ibu, jangan melakukan sunnah Nabi kecuali kau ingat Nabi Muhammad. Sehingga mulai detik itu Sayyid Ahmad Al-Badawi menjadi berubah cara beribadah. Kalau mau minum, ingat Rasulullah, ingat Rasulullah, ingat Rasulullah, ingat Rasulullah. Subhanallah. Sampai suatu ketika bermimpi ketemu Rasulullah. Setelah bermimpi ketemu Rasulullah SAW, ngomong kepada ibundanya, ibu, saya sudah ketemu Rasulullah. Ketemu Rasulullah nak? Iya ibu. Di alam nyata atau dalam mimpi? Dalam mimpi bu. Kalau dalam mimpi banyak ibu-ibu sepuh di kampung-kampung biasa mimpi ketemu Rasulullah. Terus gimana ibu? Ketemu Rasulullah secara langsung. Dimulai dari itu tadi. Tidak mengamalkan sunnah Nabi kecuali apa? Ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan ini yang sederhana saja. Kan kita sudah banyak sunnah kan. Ngerti masuk WC pakai kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, masuk rumah kaki kanan. Nah, itu semuanya itu adalah sunnah. Makan dengan tangan kanan. Mau makan baca bismillah, itu kan sunnah sudah banyak. Tinggal sekarang kita klik, sambungkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab permasalahan kita itu lupa. Bukan lupa kepada Rasulullah saja, lupa itu sunnah. Ngerti dan lupa sunnah. Kalau lupa sunnah dijamin lupa Nabi. Sekarang pertanyaan ibu, bapak tadi pagi kan ke WC. Ya, ke WC. Kalau ke WC pakai kaki mana dulu? Kaki kiri pakai? Kiri ya. Jadi ibu bapak tadi pagi ke WC pakai kaki kanan dulu atau kiri dulu? Kiri. Sekarang saya pertanyaan, jawabannya saya tambah. Pakai kaki kiri dulu atau kanan dulu atau nggak ingat? Oh, banyak nggak ingat banyak. Padahal ngerti sunnah Nabi ya. Itu kelalaian kita dengan Rasulullah. Sunnahnya saja lupa, apalagi Rasulullah. Sampai para salafun saleh itu ngajari ibu agar kita ingat Nabi. Kalau kita masuk WC kok tiba-tiba kanan dulu kakinya, tarik tuh ejek itu setan demi ingat Rasulullah.
langsung dengan kaki kiri. Itu loh kita biasakan dengan sederhana. Sampai kapan? Sayyid Ahmad Al-Badawi nanti akhirnya sampai ketemu Rasulullah secara langsung. Setelah ketemu secara langsung, ibunya ngomong ke ibunya, "Ibu, aku sudah ketemu Rasulullah." Mimpi atau langsung? Langsung, Ibu. Berapa kali? Sekali. Baru sekali. Terus berapa kali Ibu untuk menjadi orang besar? Untuk menjadi orang besar, nak, tidak boleh kau pisah dari Rasulullah. Maksud Ibu bagaimana? Kau berjalan selalu bersama Rasulullah, kau duduk merasa dengan Rasulullah, kau makan bersama Allah. Itulah yang kita inginkan saat ini. Ibu di warung lihat, duduk merasa dengan Rasulullah, tidak akan berbohong. Ingat Nabi, ingat Nabi, ingat Nabi, Masya Allah. Berjalan ingat Rasulullah, dikit-dikit Nabi Muhammad. Itu loh, gak mahal nih, gak berat, gak pakai bayar tuh. Cuman kita perlu berlatih, dikit-dikit Nabi Muhammad SAW. Makanya nggak apa-apa di rumah kita, jangan lupa ingat Rasulullah di dapur pojok sana. Ingat Rasulullah, ingat Rasulullah. Semuanya dikit-dikit Nabi Muhammad SAW. Sampai anak kita pun ingat Rasulullah. Kita kadang kurang biasa dengan Rasulullah. Lihat. Contoh waktu kita ingatkan anak-anak kita saja. Kalau anak kita makan dengan tangan kiri, lalu kita ingatkan, nak, kalau makan jangan pakai tangan kiri. Pakai tangan yang bagus sayang, pakai tangan kanan. Itu kan ibu yang baik. Kalau nggak baik kan dibiarkan saja anaknya makan pakai tangan kiri. Cuman kita pengen orang yang meningkat lagi. Saya pengen tahu mana ibu-ibu yang kalau mengingatkan putrinya atau putranya yang lagi makan dengan tangan kiri, caranya begini. Dedek sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti gitu juga ibu. Enggak juga. Doa enggak, cara Nabi enggak punya, sholawat jarang, ini juga enggak. Terus gimana ini? Malam ini habisin semuanya sudah, kebiasaan ini tidak baik. Ini dengan Rasulullah malam ini. Yang terakhir adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Ingat, Nabi Muhammad sangat sayang dengan umat Nabi Muhammad. Kalau kita tidak sayang dengan umat Nabi Muhammad, bohong kita. Khawatir tidak mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW. Makanya yang punya ilmu mengajar, yang punya harta ayo berjuang untuk pembangunan pesantren, madrasah dan sebagainya. Jangan mengganggu umat Nabi Muhammad. Khidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka dengan berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad mengundang cinta kepada Rasulullah SAW. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Kalau kita membantu umat untuk kenal Nabi, kalau kita mengajari umat untuk kenal Nabi, maka Allah akan beri cinta kita kepada Nabi. Tapi kalau kita menjauhkan umat dari Nabi, Allah akan jauhkan kita dari Nabi. Na'udzubillah. Makanya kita membuat pesantren agar mereka pesantren yang kenal Nabi, majlis yang kenal Nabi. Ini, Masya Allah. Kalau sudah begini, maka akan menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW. Maka di sini ada program. Kita program Al-Bahjah masuk Pekanbaru. Maksudnya apa? Bukan semuanya harus dengan Al-Bahjah. Di sini banyak, termasuk Habib Taufik ada majelisnya. Majelis Al-Huda. Apa? Hudallah. Ada Habib Taufik, ada Habib Muhammad bin Syahab, banyak para ulama-ulama. Masuki majelis-majelis itu, karena majelis itu mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bantu majelis-majelis pesantren-pesantren, dan kami bercita-cita. Di sini kita membuat satu program besar, sekolah Nabi Muhammad SAW yang dikemas dengan istimewa. Mulai dari menghafal Quran, tapi simbol paling ditonjolkan adalah bagaimana menanamkan cinta Nabi SAW. Sekolah mulai dari MI, SD, SMP, SMA, kalau perlu universitas. Bercita-cita ini di majelisnya Rasulullah. Semoga program dan rencana ini dimudahkan oleh Allah melalui tangannya orang yang ada di sini semuanya. Tidak tahu ini siapa nanti. Orang yang dibuka di sini untuk bisa berjuang membuat lembaga besar, tapi lembaganya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar sekolahan, tapi sekolah yang mengenalkan Nabi SAW. Sampai di sini saja. Jangan lupa, insya Allah rutinan. Dan ingat ibu, selain malam ini, tidak malam nanti. Ini hanya spesial malam Maulid Nabi. Biasanya kalau saya Maulid Nabi minta agak sore, 2 jam setengah bu. Sebab kalau cerita Nabi Muhammad itu panjang nih. Biasanya jam sore sudah mulai berpanjang gitu. Karena kalau cerita Nabi itu pendek itu saya nggak puas. Nah, tidak apa-apa, ini 1,5 jam, sudah hampir 2 jam, sudah kebanyakan, ini sudah ngantuk. Tapi insya Allah majelis rutinan kita adalah hanya 1,5 jam saja. Di bawah suami, di bawah istri, di bawah anak-anak, bayi, di bawah. Karena biarpun akalnya belum paham, ruhnya mendengar. Dan kami tidak pernah terganggu dengan bayi yang menangis, bayi yang ngomong. Pokoknya ibunya diam, selesai. Baik, ini saja insya Allah majelis ini. Dan jangan lupa kita ada majelis setiap
Pengajian setiap Senin pagi ya di MNC TV jam berapa aja? 4:30 atau berapa itu ya? 4:30 sampai 5:30. Jamnya berbeda-beda insyaallah. Dan semoga bermanfaat, didoakan itu semoga manfaat itu saja ya. Ini manfaat dan manfaat. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la tahdhurna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah yang menyaksikan kami saat ini. Kami mohon ya Allah, berikan kepada kami ya Allah kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Seperti Engkau mudahkan lidah kami untuk mengucapkan cinta, maka berikan hati kami cinta yang sesungguhnya. Jangan sampai cinta kami hanya di lidah kami ya Allah. Kami tidak ingin menjadi orang munafik ya Allah. Kami ingin ya Allah di dunia ini mengaku cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kelak di padang mahsyar kami digolongkan kepada pecinta bersama pecinta kasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan jadikan ya Allah di mata kami dan hati kami setiap saat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ingatkan kami selalu dan selalu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, sehingga di saat kami berjalan bisa bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Di saat kami duduk di rumah kami dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, di atas kendaraan kami merasa dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin selalu bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, hingga kelak dicabut nyawa kami ingin melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Seperti yang Kau janjikan, seperti yang firmankan, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para kekasih-kekasih-Mu ya Allah, saat Kau cabut nyawa mereka, akan Kau tampakkan kepada mereka surga dan isinya surga, dan isi ahli surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami ingin saat itu, saat Kau cabut nyawa kami bisa melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, Engkau yang memiliki hati kami dan hati mereka. Berikan kepada mereka kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu siapa mereka, dan jauhkan kami dari sebab-sebab kami jauh dari kekasih-Mu Nabi Muhammad. Siapapun yang berjuang di sini ya Allah, jadikan mereka pencinta kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya ya Allah. Cinta yang membawa keselamatan mereka di dunia dan keselamatan di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk ziarah Makkah, untuk kami bisa bertawaf di tempat tawaf kekasih-Mu Nabi Muhammad. Di tempat itu kekasih-Mu Nabi Muhammad dahulu pernah tawaf. Tempat sa'i kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin masuki ganggang yang pernah dilewati oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan mudahkan kami untuk ziarah Madinah ya Allah. Ziarah Madinah ya Allah. Untuk kami bisa mengucapkan salam dari dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Untuk kami bisa mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Allah, mudahkan kami untuk sampai ke Madinah ya Allah, mengucapkan salam dari dekat kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, sebagai muqaddimah kedekatan kami kelak di surga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami ingin jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad kelak yang bakal menemani kami ya Allah di alam barzah. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan menggiring kami bersama rombongannya kelak di padang mahsyar, lalu membawa kami ke telaga Kautsar, kemudian memberi kepada kami minum dari dengan tangan beliau, sehingga kami tidak akan haus selama-lamanya. Jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang menemani kami saat kami dihisab, timbangan amal kami ya Allah timbang amal kami ditimbang. Dan jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan membonceng kami saat menyeberang Siratal Mustaqim, hingga kami lolos masuk surga-Mu. Dan jadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad yang akan kami lihat setiap saat di surga nanti ya Allah. Ya Allah, kami ya Allah rindukan kami dan rindukan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan kami ingin bertemu kekasih-Mu Nabi Muhammad kelak di surga, di padang mahsyar. Dan di dunia saat ini pertemukan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, biarpun dalam mimpi-mimpi kami terlebih dahulu ya Allah. Kami ingin ketemu kekasih-Mu Nabi Muhammad, biarpun dalam mimpi-mimpi kami ya Allah, dalam mimpi kami ya Allah ingin ketemu dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon mudahkan segala urusan kami berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang sakit sembuhkan berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang punya hutang mudahkan mereka dalam bayar hutang mereka berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah berkat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang belum menikah, berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang Kau cintai, yang Kau muliakan berkat kekasih-Mu Nabi
Nabi Muhammad. Yang belum punya anak, berikan kepada mereka keturunan yang soleh solehah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua keturunan yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah orang tua kami ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semuanya berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan kau sisakan dosa-dosa kami, takut itu menjadi sebab kami tidak bisa bertemu dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon hapuskan dosa-dosa kami di dunia saat ini ya Allah, agar kami di saat masuk alam barzah tanpa membawa dosa hingga kami bisa dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni dosa kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari segala kehinaan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari minum-minuman keras. Jauhkan kami dari berjudi ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad di zaman rusak ini ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ini ada hamba-Mu yang pernah terjerumus dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau siksa berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami semua ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan ya Allah kami dari membenci kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang membenci kami, jika ada orang memusuhi kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang menyakiti kami mohon ampuni mereka ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan kau hukum mereka ya Allah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari dendam dan dendam ya Allah kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami ingin mendapatkan kasih kekasihmu Nabi Muhammad, agar kami bisa berkasih sayang kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami semua panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, makmurkan majlis ini dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Makmurkan majlis ini dengan pecinta-pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Dan semua yang berjuang bersama kami ya Allah, kumpulkan kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami ya Allah, kami mohon saat itu ya Allah, jadikanlah ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat kekasihmu Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Habib Agil Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah terima kasih. Mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.